Berita Israel. Selamat menyimak. Israel, you are not alone. Uni Eropa memasukkan pemimpin politik Hamas Yahya Sinwar ke daftar teroris. Ada 13 orang dan 21 kelompok dan entitas yang masuk dalam daftar teroris tersebut. Dewan Uni Eropa, pada hari Selasa, menambahkan Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas, ke dalam daftar teroris mereka, 3 bulan setelah Hamas menyerang di Israel pada tanggal 7 Oktober. Dewan juga menambahkan Ahmed Khaled Muller, seorang anggota Al-Shabaab di Somalia, ke dalam daftar sanksi otonom terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Muller telah berpartisipasi dalam operasi tempur dan melakukan aksi teroris atas nama Al-Shabaab, sebuah organisasi teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Orang-orang yang masuk dalam daftar teroris ini kini dapat dibekukan dananya dan aset keuangan lainnya di negara-negara anggota Uni Eropa, sementara operator Uni Eropa dilarang menyediakan dana dan sumber daya ekonomi bagi mereka. Dewan menyatakan, Uni Eropa tetap berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terus mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dengan merencanakan, mendanai, dan melakukan serangan teroris, serta menyebarkan propaganda mereka yang mematikan ke seluruh dunia. Dewan Uni Eropa telah menambahkan Mohammed Deif, Komandan Jenderal Sayap Militer Hamas, Brigade Ezzedin Al-Qassam, dan Marwan Issa, Wakil Komandan Sayap Militer Hamas, pada tanggal 8 Desember. Dana dan aset keuangan mereka juga dibekukan. Dewan menyatakan bahwa keputusan ini menegaskan kembali tekad Uni Eropa dalam melawan ancaman teroris yang terus berlanjut yang ditimbulkan oleh Al-Qaeda, ISIS atau Daesh, dan afiliasi regional mereka. Daftar orang, kelompok, dan entitas yang terlibat dalam aksi teroris, dan tunduk pada tindakan pembatasan ini dibuat sebagai bagian dari respons Uni Eropa terhadap terorisme setelah serangan tanggal 11 September pada tahun 2001. Daftar ini ditinjau setidaknya setiap 6 bulan. Ada 13 orang dan 21 kelompok dan entitas dalam daftar ini. Israel dan Kongres Yahudi Eropa menyambut baik keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyambut baik apa yang disebutnya sebagai keputusan yang adil dan bermoral oleh Uni Eropa. Keputusan ini juga merupakan hasil dari upaya diplomatik kami untuk mencekik sumber daya Hamas, mendelegitimasi mereka dan melarang semua dukungan kepada mereka, tulis Katz di platform media sosial Twitter. Kami akan terus memberantas akar kejahatan, di Gaza dan dimanapun mereka berada. Kongres Yahudi Eropa juga menyambut baik keputusan tersebut. Langkah ini disambut baik, benar, dan logis, kata Presiden Kongres Yahudi Eropa, Ariel Muzikan. Hamas adalah organisasi teror, tidak ada perbedaan apapun antara sayap militer dan politiknya, dan harus beralasan bahwa semua pemimpinnya secara otomatis muncul dalam daftar sanksi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Katanya, tragedinya adalah diperlukannya pembantaian pada tanggal 7 Oktober untuk menyadari perlunya memberikan sanksi kepada Sinwar. Sekarang sudah jelas bagi semua orang siapa Hamas dan siapa pemimpinnya, sebuah organisasi teror yang berkomitmen untuk memusnahkan Israel dan membantai orang-orang Yahudi. Kongres Yahudi Eropa menyerukan kepada Uni Eropa untuk, secara otomatis memperluas daftar sanksi ini kepada semua pemimpin senior politik dan militer Hamas, baik mereka yang terlibat langsung dalam kampanye teror di Gaza, atau mereka yang tinggal di hotel-hotel di Qatar dan Turki. Eropa tidak boleh menunjukkan toleransi terhadap terorisme dimanapun. Ismail Haniyeh menangis busuk, melalui juru bicara. Sementara itu, Taher Al-Nono, penasihat media untuk ketua Hamas yang berbasis di Qatar, Ismail Haniyeh, menuduh Uni Eropa bias dan menyerukan diakhirinya apa yang disebutnya sebagai kebijakan standar ganda. Ini adalah sanksi yang konyol dan konyol karena semua orang tahu bahwa Yahya Al-Sinwar tidak memiliki aset atau uang, baik di Palestina maupun di luar Palestina, katanya kepada Reuters. Yahya Sinwar memiliki kekayaan antara $1 dan $3 juta, menurut BBC. Keputusan seperti itu tidak ada gunanya melawan Hamas, namun gagasan menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin perlawanan dan Hamas, yang menentang pendudukan Israel, sebagaimana diberikan oleh hukum internasional, menunjukkan bias terhadap pendudukan.